Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Matan Abi Syuja', kitab Matan Abi Syuja', di pada fasal tentang kafalah. Kalau kemarin kita membahas tentang doman. Kalau doman itu menjamin objek. Kalau kafalah ini menjamin subjek. Jadi kalau kemarin yang ditanggung, yang dijamin adalah objek, misalnya utangnya akan dibayar. Jadi kalau ada istilah ana dhamin, saya yang menanggung hutangnya, maksudnya saya yang bayar utangnya. Itu di pada akad doman kemarin. Yang dijamin adalah objeknya. Kalau ini kafalah, ana kafil, itu menjamin subjek. Maksudnya saya jamin orangnya nggak akan lari. Nah gitu misalnya. Saya contohkan kemarin ada BMT, ada orang mengajukan peminjaman uang atau modal ke BMT tertentu di daerah biasanya itu. Nah, BMT ini tidak akan mencairkan dana untuk orang tersebut sebagai pinjaman kalau tidak ada rekomendasi dari tokoh yang terpercaya. Biasanya nanti entah bisa Pak RT, bisa Pak RW atau Ustadz atau kiai setempat. Itu kalau atas rekomendasi tokoh setempat menyatakan silahkan, nanti baru akan cairkan dananya. Maksudnya dijamin bahwa ini orangnya amanah, insya Allah jujur, pasti bayar dan tidak akan lari. Saya jamin tidak akan lari. Tapi dengan catatan, kalau pada hari H pembayaran kok lari, maka yang menjamin wajib menghadirkan orang itu, karena dia sudah berani menjadi penjamin.
Saya contohkan juga kemarin berkaitan dengan orang yang kerja di Saudi Arabia biasanya. Itu pemerintah itu tidak akan mengizinkan kecuali ada perusahaan yang menjadi kafilnya, menjamin orang itu tidak akan macam-macam. Dan kalau ada apa-apa yang dicari adalah kafilnya itu, perusahaannya itu. Nah, itu menjamin orang. Jadi kalau doman atau domin kemarin itu orang menjamin objek maaf. Jadi saya jamin hutangnya akan saya bayar, maksudnya kalau domin. Tapi kalau kafil maksudnya saya jamin orangnya tidak akan lari. Nah, itu kafil namanya. Itu kafalah, menjamin orang. Faslun ay hada faslun, ini adalah fasal menjelaskan tentang wal kafalatu bil badani, dan adapun kafalah. Kafalah itu menanggung atau menjamin bil badani dengan badan, jaizatun adalah boleh. Kalau ada akad hukumnya jaizah, boleh. Itu sewaktu-waktu orang yang berakad itu bisa membatalkan karena jaizah. Karena ada akad yang tidak bisa dibatalkan, ada akad yang bisa dibatalkan. Nah, ini jenis yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Kayak misalnya panjenengan sudah jual beli, baik itu secara langsung maupun secara salam. Sudah deal, sudah jelas, sudah terjadi qobad, serah terima, dan semuanya sesuai dengan yang diakadkan. Tiba-tiba seiring berjalan waktu jenengan bosen terus ngomong, aku nggak jadi beli deh, nggak bisa. Itu nggak bisa dibatalkan. Itu akad yang tidak bisa dibatalkan. Kalau ini walaupun sudah terjadi deal-dealan akad kafalah, sewaktu-waktu bisa saja salah satu pihak dari yang berakad itu menyatakan nggak lanjut deh, saya nggak sanggup kayaknya ini. Bisa saja dibatalkan sewaktu-waktu. Itu namanya akad yang jaizah itu. Jadi wal kafalatu bil badani jaizatun. Jadi akad kafalah ini adalah jenis akad yang jaizah, yang boleh. Jadi bukan yang wajib, yang tidak bisa dibatalkan. Makanya jangan gampang-gampang ngasih rekomendasi. Kalau kita nggak percaya betul kepada orang yang akan kita berikan rekomendasi. Beberapa waktu ini kan kalau ada orang yang dapat beasiswa itu harus minta rekomendasi ormas yang ada di daerahnya. Jadi bisa NU, bisa Muhammadiyah, bisa Persis, atau beberapa lembaga organisasi ormas yang memang punya punya surat rekomendasi. Jadi kalau dapat rekomendasi dari ormas setempat itu baru bisa. Nah, itu juga sama. Tidak boleh sembarangan ngasih rekomendasi. Takutnya kemudian orang ini menyalahgunakan rekomendasi itu. Makanya hati-hati. Idza kana 'alal makfuli, apabila ada 'alal makfuli atas orang yang 'alal makfuli bihi atas orang yang ditanggung itu apa hakun hak li adamiyin untuk anak Adam. Maksudnya ini hanya berlaku untuk hakul adami, bukan hakullah. Kalau hakul adami itu bisa menggunakan akad kafalah ini. Kalau hakullah tidak bisa. Bedanya hakul adami atau hakullah itu apa? Kalau hakul adami itu hak yang manusia bisa memaafkan. Itu namanya hakul adami. Tapi kalau hakullah itu hak yang yang manusia tidak bisa memaafkan. Itu urusannya nanti dengan Allah. Contoh yang hakul adami di kitab ini misalnya kisos. Kisos itu hakul adami. Manusia bisa memaafkan sehingga orang tidak dikisos. Tapi nanti bayar dam misalnya gitu. Bayar diat, bayar denda nanti. Kalau dam kan berkaitan dengan haji ya, membayar diat, denda nanti. Misalnya gitu. Atau berkaitan dengan qadzaf. Qadzaf itu tuduhan seseorang kepada orang baik-baik bahwa dia telah berzina tanpa bisa menghadirkan saksi 4 orang yang menyaksikan langsung perzinahan tersebut, dan atau dia bukan suami istri yang bisa menggunakan sumpah li'an di dalam tuduhannya. Kalau sampai hal itu terjadi dikenai qadzaf. Tuduhan qadzaf dicambuk 80 kali kecuali dia tobat. Nah, ini di antara tobatnya dia kalau dia minta maaf itu. Kalau dia minta maaf, meralat kembali tuduhannya ya bisa. Itu namanya hakul adami itu namanya. Tapi berkaitan dengan had pencurian, berkaitan dengan beberapa had zina misalnya, itu tidak bisa.
menggunakan akad kafalah, tidak bisa. Kenapa? Ini berkaitan dengan hakullah soalnya. Karena Allah telah menentukan hukumannya dan manusia tidak cukup mengatakan ya udah saya maafkan, tidak usah dicambuk kalau untuk zina atau nggak usah dirajam misalnya, nggak bisa. Karena itu merupakan hakullah. Jadi ini hanya berlaku untuk masalah hakul adami. Ya yang paling populer sih ya tadi. Maka akad kafalah ini biasanya tadi berkaitan dengan saya jamin orangnya nggak akan lari deh. Saya yang jamin dia. Kalau dia lari saya akan bertanggung jawab. Maka kalau ternyata betul pada saat pembayaran hutang orang itu lari, kafil wajib mencari orang itu untuk didatangkan guna membayar hutangnya itu. Itu wajib itu. Itu seperti karena dia sudah menyanggupi untuk mendatangkan orang itu. Itu seperti itu. Itu dalam akad kafalah. Kafalah ini menjamin dengan badannya. Kafalah ini termasuk bagian dari doman, penjaminan. Hanya kalau doman kemarin apa? Menjamin objek. Kalau kafalah menjamin apa? Subjek. Jadi kalau orang mengatakan ana domin, saya menjamin orang ini, maksudnya saya bayar utangnya. Itu namanya doman. Tapi kalau mengatakan ana kafil, saya kafil, maksudnya apa? Saya jamin orangnya nggak akan lari. Kalau lari saya akan mendatangkan orang ini pokoknya. Saya bertanggung jawab. Nah, itu namanya kafil namanya. Kafalah ini diperbolehkan karena hajat manusia. Kafalah ini adalah penjamin atau kafil menghadirkan badan untuk menjamin orang yang punya kewajiban melunasi hutang atau kisos tempat tertentu untuk penyerahan dan pada waktu tertentu. Waktunya ditentukan nanti. Kapan waktu pembayarannya, kapan waktu eksekusi kisosnya, kapan. Itu kalau yang bersangkutan ternyata pada waktunya tidak hadir, kafil bertanggung jawab menghadirkan orang itu. Ya apa caranya? Karena dia sudah menjamin kedatangan orang itu. Hukum kafalah ini adalah boleh. Boleh ini jaiz. Jaiz itu bahkan kalau kata para ulama sewaktu-waktu boleh dibatalkan sepihak. Beda dengan akad jual beli tadi ya, yang sudah terjadi akad yang tidak bisa dibatalkan karena sudah terjadi qabd, sudah terjadi serah terima. Karena sudah memenuhi syarat semuanya. Kalau ini enggak, ini bisa sewaktu-waktu walaupun sudah terjadi deal-dealan, tiba-tiba satu pihak mengatakan kayaknya aku enggak jadi jamin deh. Karena orangnya ada gelagat enggak jujur ini misalnya gitu kan. Tak tarik rekomendasiku enggak jadi. Jadi rekomendasi itu bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Sewaktu-waktu bisa. Nah, kalau misalnya orang yang menjamin merasa kok deg-degan mau jamin apa yang bersangkutan ini. Nah, jadi monggo Pak Ketua DKM. Itu seperti itu rumusnya itu. Itu namanya jaizah namanya, boleh itu hukumnya. Macam-macam kafalah ini, yang pertama kafalah pada orang yang harus menunaikan kewajiban harta. Yang kedua kafalah dengan badan pada orang yang kena hukuman. Kalau tadi saya contohkan harta, kalau hukuman itu contohnya gini. Misalnya ada orang tadi berkaitan dengan kisos misalnya. Orang ini mau dihukum. Tapi sebelum dikisos, orang ini ngomong, saya ini punya orang tua, tinggal di kampung yang saya selama ini yang merawat orang tua saya. Kalau saya dikisos, kemudian saya mati, siapa yang merawat orang tua saya? Nah, sebelum saya dikisos, misalnya, saya izin mau pulang kampung dulu kan belum ada HP kalau dulu ya. Saya mau ngasih tahu saudara-saudara saya bahwa saya mau titip orang tua saya, agar orang tua saya diasuh oleh saudara-saudara saya. Karena selama ini yang peduli hanya saya. Saya nggak mau orang tua saya terlantar gitu. Singkat kata singkat cerita, hakim kan nggak percaya. Siapa yang bisa menjamin kamu kembali kalau kamu pulang kampung misalnya? Kampung kamu jauh misalnya di Purwokerto sana, misalnya gitu. Terus ada misalnya tokoh setempat yang mengatakan, saya yang jamin. Silakan dia pulang kampung untuk memberitahu saudaranya agar mengasuh orang tuanya. Ini ceritanya nggak ada HP ya. Kalau sekarang bisa WA, bisa telepon. Nanti kalau dia nggak kembali, saya yang bertanggung jawab. Nah, itu namanya menjamin seseorang untuk pasti kembali tepat pada waktu di mana eksekusi kisos itu terjadi. Nah, kisos ini kenapa kok masuk dalam hakul adami? Karena orang yang dizalimi, yang dibunuh dalam hal ini misalnya ya, itu keluarganya bisa memaafkan. Dan yang bersangkutan bisa tidak dikisos tapi nanti bayar diat, bayar denda, ada denda namanya. Ada keringanan, makanya dimasukkan dalam kategori hakul adami.
ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, kafalah itu tidak sah. Kafalah itu tidaklah sah kecuali dengan ridho makful, orang yang dijamin, dan izinnya sampai ia mampu menyerahkannya. Jadi misalnya kan ada orang yang dijamin, kemudian orang, udah saya yang menjamin dia, terus orang yang dijamin nggak mau, berarti kan tidak ada kesepakatan. Ya sudah, karena dia nggak mau saya jamin, ya sudah, berarti nggak jadi akad kafalah itu. Dia saya jamin nggak mau kok. Dan dalam fikih muamalah itu, omongan ijab kabul kalau bahasa istilahnya itu harus clear. Karena kalau tidak nanti nggak jelas. Ini iya apa ora, iya apa tidak sih sebenarnya itu. Main jenengan itu kalau misalnya ada orang, ini misalnya ya, jenengan punya hutang sama seseorang. Terus orang itu ngomong gini sama jenengan, udah Pak, utang di Bapak udah saya ikhlasin deh. Itu kita jangan sok-sokan mengatakan, oh enggak, nanti saya bayar aja. Oh, kalau kita paham akad, begitu dia ngomong gitu, deal Pak, setuju, terima kasih, insya Allah, matur nuwun. Sudah, kita nggak punya hutang, dia sudah mengikhlaskan hutangnya kepada kita, dan kita jawab dengan iya kok, selesai sudah itu. Bahwa kemudian nanti kita diberi kemampuan oleh Allah untuk membayar, kita kasih beliau sebagai hadiah, tidak ada masalah. Jadi pembayarannya sebagai hadiah, bukan sebagai pembayaran hutang, tidak ada masalah. Allahu Akbar. Loh kadang orang itu diikhlasno, wis Mbak Yu tidak usah bayar, tak ikhlasno, sudah saya ikhlaskan. Oh enggak, aku tetap bayar, tapi enggak bayar. Ini kan repot nih, paham maksudnya? Mending diterima, udah usah gengsi. Oh nggih, matur nuwun, terima kasih. Adapun nun sewu nggih, satu saat Allah kasih kita rezeki lebih, kita bisa bayar sebagai hadiah, bukan sebagai pembayaran utang. Mbak, dulu kan jenengan pernah minjemin ke saya uang, jenengan ikhlaskan, saya terima kasih banyak loh. Ini saya ada hadiah buat jenengan, mohon diterima ini. Ya, pembayaran kita. Ngoten nggih. Nah, terutama suami istri, Bu. Suami istri, kalau suami, ibu-ibu, suami ngomong gini, udah mah itu mobil buat kamu, langsung jawab, Bu, nggih Mas, nggih, itu langsung pindah hak itu. Karena terjadi ijab kabul. Dan ada rumus kalau di fikih sunnah itu saya baca itu ketika pada bab tentang hadiah dari suami kepada istri itu ya. Itu ada penjelasan begini. Kalau ada suami memberikan hadiah kepada istri, maka tidak boleh diminta kembali. Dirujuk kepada hadis, tidak halal seseorang meminta kembali apa yang diberikan kepada orang lain kecuali dari orang tua kandung kepada anak kandung. Nah, jadi termasuk suami Pak, kita suami sudah ngasih hibah ke istri, nggak boleh diminta lagi itu. Makanya ibu-ibu kalau suami ngomong, udah mah mobil buat kamu, iya Pak gitu Bu. Jangan terus enggak Pak, milik bersama Pak. Wah, enggak pindah-pindah hak nanti itu. Diangkatkan saja. Oh, nggih. Syukur-syukur langsung balik nama Pak ya. Monggo silahkan itu. Itu seperti itu. Jadi akad itu penting biar clear. Itu seperti itu. Karena ini berkaitan dengan pemindahan hak soalnya. Berkaitan dengan apa? Pemindahan hak. Dan yang kedua, kafalah dengan badan itu boleh jika yang dijamin punya kewajiban pada manusia seperti qisas, had, qadzaf, menuduh orang lain berzina, karena manusia membutuhkan hal ini. Sudah saya jelaskan tadi ya. Yang ketiga, kafalah dengan badan itu tidak boleh jika berkait dengan hak Allah, seperti had mencuri, sariqah, had zina yang dicambuk atau dikerajam bagi yang sudah menikah, karena muslim diperintahkan untuk menutupinya dan berusaha untuk menjatuhkan sesuai dengan kemampuan. Kalau lapor kena hukum, kalau diam ya tobat, ojo ngomong-ngomong wis gitu. Yang keempat, jika kewajiban terkait dengan hak Allah dan hamba sekaligus contoh kafarah, maka boleh kafalah dengan badan. Jadi ada hak yang hubungannya dengan antara Allah dengan bergabung dalam satu itu, hak kepada Allah maupun hak kepada sesama. Contoh misalnya kafarat. Kalau jenengan melanggar sumpah, itu kan kafaratnya diantaranya apa? Kalau diatur di surah Al-Maidah ayat 89 itu ya. Itu kafaratnya denda, dalam hadis Sahih Muslim, kafaratnya sumpah dan nadar itu sama ya. Silakan dipilih. Memberi makan 10 orang
miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Nah, ini contoh kafarat. Ini bisa ditanggung oleh seorang kafil dalam hal ini. Cuman mekanismenya bagaimana, wallahu a'lam. Nah, terus kemudian kafalah dengan anggota tubuh dari yang dijamin itu tidak sah. Ya, tidak bisa diwakilkan. Kalau memang harus dicambuk, yang dicambuk tetap yang melakukan pelanggaran had itu. Nggak bisa. Tapi dalam konteks gara-gara yang bersangkutan tidak bisa menghadirkan yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan ditahan sebagai konsekuensi hukum, itu bisa. Itu seperti itu. Makanya nanti kafalah ini juga masuk dalam ranah hukum juga biasanya. Dalam qada Islam ya, di dalam peradilan Islam. Harus jelas, yang keenam harus jelas tempat penyerahan dan waktu penyerahan untuk kafalah. Jadi kapan waktu, kalau berkaitan dengan hutang dari BMT yang meminjamkan uang kepada seseorang dengan dijamin oleh orang lain, pertanyaannya kapan dia harus membayar, dan kalau tidak tepat waktu kapan akan dihadirkan untuk membayar itu. Karena dia berkewajiban menghadirkan orang itu. Kemudian makanya ada istilah jemput paksa. Kafalah berakhir dengan satu kafil penjamin menyerahkan al-makhul yang dijamin di tempat penyerahan. Jadi kalau sudah berhasil diserahkan orang yang hilang tadi, itu berarti sudah selesai. Atau makhul yang dijamin menyerahkan dirinya sendiri dengan kesadaran, dia datang dan alhamdulillah dia tepati waktunya misalnya. Dan jika makful orang yang dijamin itu mati, itu maka sudah selesai akad kafalahnya. Dan kemudian terakhir, jika disyaratkan dalam kafalah bahwa kafil penjamin hartanya bangkrut dan luput penyerahan, maka kafalah tidak sah. Jadi kalau misalnya ada penghalang untuk bisa menjamin yang bersangkutan karena dia sudah tidak mampu lagi mencari yang bersangkutan, ya berarti sudah selesai akad kafalahnya. Contoh gini, kalau dia masih punya power untuk mencari orang itu, kan dia wajib mencari itu. Oh ternyata dia misalnya sakit, tidak punya daya membiayai orang untuk mencari yang bersangkutan, daya kekuatan menjamin udah nggak ada, ya sudah nggak bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang tidak akan dipaksa untuk melakukan apa yang memang dia tidak mampu. Nah, ini berkaitan dengan akad kafalah. Jadi saya ulang, kemarin kita sudah bahas masalah doman. Saya ulang, kalau doman itu menjamin objek. Jadi kalau ada yang mengatakan ana domin, saya menjamin pembayaran hutangnya, itu domin namanya. Tapi kalau ana kafil, maksudnya saya menjamin orangnya tidak akan lari. Kalau dia lari, saya akan bertanggung jawab untuk mendatangkannya. Itu namanya kafil. Itu menjamin subjek namanya. Oke, monggo silakan yang mau tanya dulu. Kalau enggak, saya teruskan ke bab tentang syirkah, insyaallah. Monggo silakan. Kalau ada yang nanya dulu bab ini, bab kafalah. Bab kafalah ini memang pendek, makanya dalam beberapa pembahasan ulama digabung antara doman dengan kafalah. Kemarin kita baru doman, nggak sampai ke kafalah. Oke, monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua, atau tidak jelas semua. Masalah yang lain boleh. Kalau nggak ada saya teruskan. Oh jelas semua nggih. Atau tidak jelas semua nih. Oh nggih, alhamdulillah berarti jelas semua nggih Bu nggih. Izin minum dulu sih sebelum saya masuk bab syirkah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini adalah fasal tentang wali syirkati dan bagi akad syirkah atau syarikah bisa juga. Khamsu syara'ita, ada 5 syarat. Jadi di dalam akad syirkah itu akad kerjasama ya. Itu ada 5 syarat dalam akad syirkah atau kerjasama. Kalau bahasa Jawanya kongsi, kerja bareng. Jadi kerjasama, berserikat, kerja bareng-bareng, itu namanya akadnya akad syirkah. Nanti mirip dengan akad ini akad mudharabah. Cuman kalau mudharabah itu dia investasi ya. Jadi enggak semuanya ngeluarin modal. Kalau syirkah semuanya ngeluarin modal.
nanti bagi hasilnya sesuai dengan modal. Persentasenya berdasar keuntungan sesuai dengan modal. Tentu yang paling banyak modalnya, dia yang paling banyak bagi hasilnya. Atau ada yang nggak terlalu banyak, dia nggak terlalu banyak modalnya, tapi dia meluangkan waktu untuk mengelola, yang lain tidak, maka dia bisa dapat bagi hasil lebih, karena dia tidak berhak mendapatkan gaji, karena dia pemilik modal, tapi dia berhak mendapatkan bagian bagi hasil yang lebih, karena dia ada andil lebih, melibatkan diri dalam pekerjaan itu. Nanti saya contohkan insyaallah nanti. Insyaallah. Itu namanya syirkah ya. Kalau mudhorobah kan ada orang nggak punya modal, dia pinter jualan tapi nggak punya modal. Saya tanam modal sama dia. Nah, dia nggak punya modal, dia hanya punya skill jualan aja. Saya modali. Nanti bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Itu namanya mudhorobah. Sama-sama kerjasama sih memang, cuman bentuknya beda. Kalau syirkah ini semuanya ngeluarin modal. Itu syirkah. Misalnya gini, ada 5 orang, patungan 100 jutaan, semuanya ngeluarin modal 100 jutaan. Nah, nanti usahanya apa ditentukan oleh mereka berlima. Adapun dalam pengerjaan usaha itu tidak harus 5-5-nya yang turun tangan langsung. Bisa saja dia mempekerjakan anak-anak mereka. Jadi bukan orang tuanya, yang punya modal kan orang tuanya. Bikin perusahaan supaya anak-anak yang punya pekerjaan, anaknya bekerja di situ. Anak-anak yang bekerja di situ berhak mendapatkan gaji karena dia tidak pemilik modal. Kan ada tuh orang tua yang antar orang tua patungan terus bikin perusahaan, ben anak-anak iso kerja terus digaji anaknya dari perusahaan itu. Nah, terus rupanya di antara 5 pemilik modal ini ada 1 yang nganggur. Daripada aku nganggur, aku tak ikut terjun juga lah. Yang pemilik modal ini, yang ikut terjun itu tidak boleh mendapatkan gaji dia. Karena prinsip musyarakah atau syirkah itu adalah untung bersama, rugi bersama. Nah kalau dia dapat gaji, kan dia nggak ada ruginya, untung terus ya. Makanya dia tidak berhak mendapatkan gaji, tapi dia berhak mendapatkan bagi hasil lebih. Kenapa? Karena dia meluangkan waktu untuk ngurus langsung. Sehingga nanti saat pembagian hasil, kalau ada hasilnya ya, nah itu misalnya yang lain dapat bagian 10, dia dapat bagian 12 misalnya gitu, dilebihkan gitu, karena dia ada keterlibatan lebih dengan badannya ngelola usaha itu. Tapi dia tidak berhak mendapatkan gaji karena dia pemilik modal. Yang berhak mendapatkan gaji itu kalau dia bukan pemilik modal, misalnya tadi anak-anak mereka yang dipekerjakan di perusahaan itu berhak mendapatkan gaji dari situ. Itu akad syirkah. Jadi semua ngeluarin modal, nanti bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian. Nah, nanti mau berapa tergantung dari apa yang disepakati di antara mereka itu. Saya ulang tadi rumusnya, untung bersama, rugi bersama. Sebenarnya kepemilikan bersama itu tidak melulu soal usaha. Bisa saja kepemilikan sesuatu tanpa harus dibuat usaha juga bisa, tidak ada masalah. Misalnya sebut sajalah misalnya gini, ada tanah nganggur misalnya. Ini mumpung lagi dijual dan mumpung ada kesempatan untuk membeli, cuman kalau beli sendiri nggak punya duit, akhirnya patungan antar saudara, beli bareng-bareng tanah itu. Begitu dibeli, maka tanah itu menjadi milik bersama yang membeli dengan iuran untuk beli rumah, beli tanah itu. Taruhlah tanah itu nggak dibuat usaha, sejeneng noai, nggak dibuat usaha misalnya gitu ya. Suatu saat ada gusuran pelebaran jalan, nah kan lumayan itu, bisa buat haji biasanya, haji mansur, halaman kena gusur. Nah itu dijual. Nah itu nanti berapa lakunya dibagi sesuai dengan yang punya saham yang ada di tanah itu. Nah, itu bisa dapat untung dari situ. Kalau memang mau begitu. Itu namanya akad syirkah. Jadi masing-masing ngeluarin modal. Itu syirkah namanya. Nah, syirkah ini ada 5 syaratnya syirkah ini. Yang pertama ayyakuna ala nadin minad darahimi wa dananiri. Jadi yang pertama itu harus ada
harus ada barang yang berharga. Dalam hal ini berupa dinar dan dirham. Jadi harus ada, kalau bahasa kita sekarang, uang. Karena ini babnya kan investasi bersama. Yang ngomong investasi gak ono duit padha wae. Jadi harus ada uangnya. Cuman memang ini jadi pembahasan di antara para ulama, apakah bisa dikiaskan uang dengan dinar dan dirham? Kalau kias fisik tidak bisa. Uang kita dikiaskan dengan dinar dan dirham secara fisik tidak bisa. Karena dinar dan dirham itu fisiknya logam mulia. Artinya mau disebut sebagai uang atau bukan uang, dia tetap berharga. Beda dengan uang kita. Uang kita itu fisiknya itu surat berharga yang ada harganya kalau dijamin oleh negara. Kalau negara tidak menjamin, dan orang regane duit itu. Contoh nggih, dinar itu logam itu jeneng potek, jangan tugel, klek, emas itu. Dijual laku nggak maksudnya? Laku, karena fisiknya yang berharga. Coba uang 100 ribuan itu jenengan robek separuh gitu, terus beli, diterima nggak? Enggak, karena negara nggak jamin. Jadi fisiknya nggak ada harganya dia. Dia berharga karena dijamin oleh negara sebagai surat berharga. Maka kalau pakai pendekatan kias fisik nggak masuk, uang nggak masuk. Tapi kalau dikiaskan dengan fungsi, di mana dinar dan dirham sebagai alat tukar dan uang juga sebagai alat tukar, maka itu bisa dalam hal ini. Maka kalau bahasa sederhananya, di dalam membuat usaha syirkah itu yang harus ada pertama adalah uangnya. Itu pertama itu. Modalnya, uangnya maksudnya. Karena itu rumus, siapapun yang akan buat perencanaan tentang keuangan, syarat yang pertama harus ada uangnya dulu. Ngomong investasi gono duit ya ngomong tok. Harus ada uangnya. Bisa dipahami nggih? Ayo kita investasi, kita kerjasama. Ayo harus ada duitnya, enggak ada duitnya, wis mek ngomong tok. Ngedabrus akhirnya. Ngalor ngidul gak jelas. Harus jelas. Jadi harus ada uangnya dulu. Jadi ngomong investasi, ngomong kerjasama harus ada uang apa? Uangnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyattafiqa fil jinsi wan nau'i. Dan hendaklah keduanya bersesuaian. Jadi modal dari kedua belah pihak ya. Itu paling, karena kerjasama itu minimal dua pihak ya, minimal 2 orang maksud saya. Kerjasama itu minimal apa? 2 orang. Minimal, yang kedua ini hendaklah modal dari kedua belah pihak itu harus sama jenis dan macamnya. Jadi nggak boleh berbeda. Kalau rupiah sama-sama rupiah, kalau dolar sama-sama dolar, kalau ringgit ya sama-sama ringgit. Tidak boleh misalnya saya 1 juta rupiah, saya 1 juta dolar, beda itu soalnya. Jadi harus sama. Jadi kalau 100 ribu apa ini? Rupiah semua. Kalau dolar semua. Kalau real semua, harus jelas. Jadi nggak boleh nggak jelas. Harus sama maksudnya, harus sama. Karena kalau beda nilainya juga beda. Pertama harus ada uangnya, yang kedua jenisnya harus sama. Itu dulu, yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ayyakhlitol malaini, dan hendaklah menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal itu. Jadi uang itu harus dijadikan satu. Tidak boleh ayo kita kerjasama, tapi uangnya dipegang masing-masing, nggak bisa. Harus dijadikan satu, dilebur uangnya jadi satu. Nggak bisa kita kerjasama terus uangnya dipegang sendiri-sendiri masing-masing. Masing-masing pegang uangnya sendiri, nggak bisa. Uangnya harus jadi satu. Nanti silakan dibentuk manajemen untuk mengelola uang itu. Kalau dia mau buat perusahaan, bikin perusahaan. Kalau dia mau bikin PT, CV ya CV. Bawa apa lah, buat usaha apa gitu. Nggak bisa kemudian dipegang masing-masing, harus dicampur.
Harus terjadi ikhtilat. Karena di antara makna syirkah itu ya bercampur artinya. Berserikat itu bercampur artinya. Kemudian wa ayyadzana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Hendaklah setiap anggota di antara minimal dari dua orang yang berserikat itu mengizinkan sahabatnya atau temannya yang menjadi mitra dalam syirkah itu untuk menggunakan harta itu. Jadi masing-masing pihak yang terlibat dalam akad syirkah itu berhak menggunakan harta itu sesuai dengan usaha yang disepakati. Jadi nggak boleh salah satu pihak menahan yang lain untuk menggunakan, nggak bisa, karena ini sama-sama bekerja. Jadi masing-masing punya hak untuk mengelola hartanya itu sesuai dengan kesepakatan tentunya ya. Misalnya usaha travel, ya sudah dipakai untuk semua yang berkaitan dengan kemajuan travel itu. Tidak boleh kemudian dilarang untuk yang lain menggunakannya padahal itu untuk kemajuan travel itu misalnya. Nah, ini berkaitan dengan masalah syirkah. Kemudian wa ayyakuna ribhu wal khusranu ala qadril malaini, dan hendaklah keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama sesuai dengan kadar harta kedua belah pihak yang berinvestasi secara kerjasama tadi itu. Ini yang saya bilang tadi, kalau rugi bersama, kalau untung bersama. Kerugiannya ya sesuai dengan kadar investasinya, gitu. Karena nanti keuntungannya juga sesuai dengan modal yang dia berikan. Semakin banyak bagian modalnya, semakin besar bagian pembagian hasilnya nanti. Tapi rugi yang paling kerasa sing gede itu. Kira-kira gitu. Itu konsekuensi. Itu dalam akad syirkah. Di dalam kitab ini disebutkan di antara dalil yang dipakai oleh para ulama untuk akad syirkah itu adalah sebuah hadis riwayat Abi Dawud. Hadisnya hadis hasan. Dikatakan dalam kitab ini wadalla ala masyru'iyatiha marwah Abu Dawud, dan para ulama berdalil atas disyariatkannya syirkah ini dengan hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 3383 dalam kitab saya ini. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, innallaha, sungguhnya Allah, yaqulu, berfirman. Ini hadis qudsi. Ini hadisnya hasan yang saya tahu. Ana thalitsus syarikain, kata Allah. Aku adalah yang ketiga dari kedua belah pihak yang berkongsi atau yang bekerja sama. Malam yahun ahaduhuma sahibahu, selagi salah satu di antara keduanya tidak mengkhianati saudaranya atau sahabatnya. Faidah khanahu, maka apabila dia mengkhianati saudaranya dalam akad syarikah itu, maka kharajtu min bainihima, aku akan keluar dari keduanya, maksudnya tidak lagi diberkahi. Di sini dikatakan salih syarikain, maksudnya Allah menjadi yang ketiga dari dua belah pihak yang berakad kerjasama. Maksudnya ai ma'ahuma bil hifdzi, Allah jamin keduanya akan dijaga oleh Allah. Wal i'anati, dan Allah jamin akan tolong keduanya. Wa inzalil barakati, dan Allah jamin akan diturunkan berkah kepada keduanya. Fi malihima, di dalam harta keduanya. Orang kalau akad kerjasamanya jujur, tidak khianat, Allah berkahi, Allah lindungi, Allah jamin, wis pokoknya dijaga oleh Allah. Tapi kalau sampai khianat, kharajtu min bainihima, maksudnya adalah naza'tu, akan aku cabut al barakata, barokah usahanya itu, min malihima, dari harta keduanya. Kalau ada yang berkhianat, Allah nggak jamin lagi keberkahannya, malah Allah cabut keberkahannya. Makanya kalau dalam akad kongsi harus dengan orang yang betul-betul amanah supaya berkah. Karena kalau ada yang khianat satu saja, keberkahannya Allah cabut sudah, Allah nggak jamin lagi. Nah, disinilah kadang orang itu terjadi, yaitu istilah duit gak kenal dulur itu loh. Apa duit gak kenal dulur?
Ya begitu usahanya maju kadang ada yang nelikung di antara anggota itu, sehingga buyar kemudian nggak secara baik-baik gitu loh kadang. Nah, atau ada yang khianat sehingga bangkrut misalnya. Nah, ini nggak boleh juga. Makanya harus amanah semua anggotanya. Kalau amanah dijamin ada berkah. Kita kalau berarti kalau kita merujuk pada hadis ini, sangat baik kalau seandainya kita itu menggunakan akad syirkah ini. Karena ini mengundang keberkahan dari Allah asal kedua belah pihak amanah dan tidak khianat. Kalau mau praktek akad syirkah ini gampang. Buka usaha dengan istri sendiri. Buka usaha dengan apa? Istri sendiri. Apa mbek anak dewe. Ayo le kerjasama mbek bapak. Kerjasama sama bapak. Ayo, kamu investasi berapa, bapak berapa bagi hasil. Jangan ada dosa di antara kita ya. Kan kalau anak kan bisa kecekel, bojo kan bisa kecekel. Itu beda dengan kalau jangan usaha sendiri. Jadi jenengan yang sekarang usahanya kurang maju, nanti ngomong sama istri, ayo tanam modal sama aku, kita kerjasama, ngundang barokah dari Allah, Itu kalau suami istri amanah, dan insya Allah kalau suami istri kan amanah nggak khianat, insya Allah ya. Nah, itu barokah insya Allah. Yang jenengan yang usahanya kayak kurang maju, supaya maju dan barokah, kerjasama dengan istri. Buat akad syirkah dengan istri. Buat akad syirkah dengan anak. Kalau antar saudara aku nggak jamin gitu, dulurnya macam-macam gitu. Tapi kalau dengan anak, orang tua anak, insya Allah lah, insya Allah. Dan harus amanah. Kalau cuma 2 orang kan insya Allah bisa jaga amanah lah, insya Allah mudah-mudahan. Selagi amanah itu dijaga, tidak ada khianat, dijamin diberkahi oleh Allah, dijaga tolong oleh Allah. Nanti silakan kalau jenengan usaha kok katanya kurang maju, tidak terlalu maju, ngomong sama istri. Punya uang berapa, Ayo kita investasi, Kita buka usaha ini, aku modal sekian, kamu modal sekian, Aku gak ada modal ya, Mas, tak modali ya ke investasi. Demi mencari barokah namanya. Demi mencari barokah. Ini hadisnya hasan. Hadisnya dari Abi Dawud, hadis nomor 3383 dalam kitab saya. Allah, ini namanya kiat untuk mencari barokah dalam usaha dengan menggunakan akad syirkah. Sebenarnya banyak hal yang dalam Islam itu kalau kita bekerja sama itu Allah suka. Kayak makan itu. Makan itu. Jenengan makan sendiri sama makan berdua dengan istri satu piring itu beda loh. Nilainya di hadapan Allah. Hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la. Hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la. Nabi bersabda, "Ahabbut ta'ami ilallahi kasratul aid." Makanan yang paling Allah cintai adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Maksudnya bareng-bareng. Makanya ada sunnah Nabi nyuapin istri. Ada hadis yang mengatakan, dan suapanmu kepada istrimu itu sedekah. Itu kata sebagian para ahli hadis mengatakan itu isyarat dari Allah, suami harus pernah nyuapin istri. Sunnahnya gitu. Dan itu potensial akan terjadi kalau kita makan sepiring berdua. Kan ada orang makan sepiring berdua. Ada yang 2 piring sendiri juga ada. Paham ya? Nah ini yang barokah, ini yang sepiring berdua itu barokah. Semakin banyak tangan yang ikut makan itu barokah. Banyak hal yang bersama itu menjadi berkah. Termasuk sholat berjamaah, itu kan barokah. Sholat berjamaah ini apa? Barokah. Nah, termasuk dalam akad syirkah ini. Tapi dengan catatan tidak ada yang khianat. Catatannya tidak ada yang khianat. Monggo dicoba makin, ini termasuk saya sendiri. Monggo dicoba kalau buka usaha, kongsi dengan istri aja dulu tesnya, nggak usah yang lain. Ayo punya modal berapa kita buka usaha Ini selama ini kan toko aku sendiri modalnya Saiki kamu tanam modal ke aku biar nanti kita bisa kerjasama Ini syirkah mengundang barokah dari Allah. Asal tidak ada yang khianat, barokah dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah insya Allah. Nah, ngoten nggih. Wis bojo dhisik iki praktek. Istri yang dibuat apa? Praktek. Atau anak dibuat praktek. Wa likulli wahidin minhuma fasquha mata syaa. Dan bagi setiap masing-masing orang yang berserikat, orang yang bekerja sama itu
minhuma di antara keduanya, fasquha boleh membatalkan atau menfasah akad syirkah itu mata syaa kapanpun dia mau, wa mata dan kapanpun dia mati, wa mata dan kapanpun mati siapa ahaduma satu di antara orang yang berakad syirkah itu, batolat maka batal akad syirkahnya. Jadi ini termasuk akad yang jaizah juga boleh. Jadi setelah akad kerjasama, sewaktu-waktu kok kemudian orang yang diantara anggota itu mengatakan aku wis mundur, tidak mau lagi kerjasama, aku tarik modalku, boleh. Tapi tetap hitung-hitungannya, untung bersama, rugi bersama. Tetap itu hitung-hitungannya. Atau salah satu dari anggotanya mati, ya sudah, berarti otomatis batal akad syirkahnya. Ini belum selesai pembahasan akad syirkah, karena nanti ada macam-macamnya syirkah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ini ada yang mau nanya atau langsung adzan nih? Ada yang mau nanya dulu mungkin satu atau dua mungkin sebelum saya tutup. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Yes, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.